Oke, halo semua pemuda berpotensi. Nggak kerasa ya, bulan puasa udah datang lagi nih di tahun ini. Perasaan baru kemarin sih aku puasa, terus juga ada beberapa hari yang bolong karena Mokel. nggak karena sakit. Nah, di tengah puasa kita kan juga harus tetap produktif. Kita kan juga harus tetap mengejar mimpi kita. Kita harus terus untuk mengembangkan potensi kita. Nah, karena itu saya tetap membuat video untuk kalian semua. Nah, di video-video sebelumnya saya kan udah sering nih bahas soal San Mori, anak motor, dan lain sebagainya. Di video ini juga sama. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke inti videonya. Nah, ngomongin soal anak motor itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Nah, jenis anak motor itu berbeda-beda tergantung dari sisi mana kita lihat. Misal kalau kita lihat dari sisi tongkrongannya, coba. Ada anak motor yang mereka itu suka San Mori dengan komunitas besar. Ada anak motor yang suka San Mori dengan circle-nya aja. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas jenis anak motor berdasarkan selera motor yang dia sukai. Sebenarnya pembahasan ini tuh kalau kalian lihat dari semacam konten kreator, terus juga YouTuber atau selebgram, itu mereka udah bisa menggambarkan lah bagaimana jenis anak motor berdasarkan jenis motor yang mereka suka ini. Misal salah satu jenisnya yang pertama itu ada anak motor yang doyan klasik. Dari konten kreator sebenarnya kita udah bisa lihat sih, dari klasik ini ada seorang YouTuber atau seorang konten kreator yang dia ini seorang anak motor, dia hobi otomotif, dan dia salah satunya adalah lebih condong ke arah klasik ini. Nah, YouTuber itu namanya Dan Dimas. Aku udah pernah bahas Dan Dimas sih di video ini nih. Kalau kalian belum, silahkan ditonton. Nah, yang kedua adalah jenis anak motor yang dia itu suka banget atau kebanyakan dia paling sering itu pakai motor berjenis kopling atau sport. Nah, kalau soal ini konten kreator yang bisa kita jadiin contoh itu contohnya banyak sih, bisa Harald Lakan, bisa Judi Motovlog HD, terus juga bisa Bram Novendra, Mr. November, banyak banget. Pokoknya yang kopling ini kalau soal sosial media atau YouTuber ini paling merajai sih. Nah, terus jenis anak motor apa aja sih yang mau saya bahas kali ini? Oke, saya akan bahas jenis anak motor dari yang pertama yang udah saya sebutin tadi, jenis anak motor pecinta motor klasik. Ya, kalau ngomongin anak motor pecinta motor klasik itu sebenarnya jumlah mereka itu nggak dikit-dikit banget, mereka jumlahnya juga banyak. Dan juga pasti setiap jenis anak motor itu punya kelebihannya dibandingkan dengan anak motor lain. Nah, kalau untuk anak motor klasik ini kelebihannya kalau menurut saya adalah biasanya anak-anak motor klasik ini mereka kan kebanyakan pakai motor custom atau motor-motor yang tua-tua deh. Nah, biasanya kelebihan yang bisa saya tangkap adalah biasa mereka itu bisa dibilang lebih bisa ngomong lah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Jadi gini, kalau kita lihat dari sosial media atau YouTube, kalau saya lihat dari channel Dan Dimas nih, dia kan anak motor klasik. Nah, biasanya Dan Dimas kan sering kayak ya bisa dibilang membahas motor-motor dari teman-temannya, dan itu si owner dari motor itu belum tentu YouTuber atau siapa. Tapi rata-rata saat Dan Dimas mereview motor itu, terus dia menanyakan ya bisa dibilang hal-hal yang dia nggak tahu tentang si motor yang dibahas ini tadi ke si ownernya, rata-rata ownernya itu bisa dibilang public speakingnya bagus-bagus. Mereka bisa jelasin, kalau motor custom ini kenapa sih kenapa sih kok si ownernya ini pilih warna-warna ini?
kenapa kok bentuknya kayak gini, mereka itu bisa jelasin panjang lebar dan juga penjelasannya itu jelas banget gitu. Ini sih keunggulan dari anak motor klasik kalau menurut saya yang bisa saya tangkap. Nah, terus ciri-ciri dari anak motor klasik itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah biasanya itu outfit atau pakaiannya itu keren-keren. Ya, namanya aja anak klasik lah ya. Anak klasik kan bisa dibilang mereka lebih mengedepankan looks, baik itu dari motornya ataupun dari bisa dibilang pakaian mereka. Jadi ya kalau misal kita lihat anak klasik terus mereka motornya ganteng, gaya berpakaiannya juga bagus, itu wajar-wajar aja sih, dan itu salah satu ciri-cirinya. Terus yang kedua adalah biasanya itu tongkrongannya lebih keren dan lebih terstruktur. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kalau di kota saya ini bisa dibilang komunitas motor klasik itu jarang-jarang. Tapi sekalinya ada komunitas motor klasik, itu mereka mempunyai sebuah komunitas yang sangat besar. Terus mereka juga mempunyai basecamp yang pasti. Juga setiap ada kegiatan riding, itu mereka pasti kayak punya titik kumpul yang sangat jelas, terus punya tujuan yang jelas. Terus juga biasanya dibandingkan dengan anak motor lain itu kalau misal ada kegiatan, ya udah bajunya ya itu aja, maksudnya terserah mereka, terserah para pesertanya. Kalau anak motor klasik biasanya ada dress code yang setiap ada event atau setiap ada acara itu berbeda-beda dan nanti akan ada hadiahnya. Nah, ini nih yang paling seru dari anak motor klasik kalau menurut saya. Terus ciri-ciri udah, kira-kira alasan kenapa ada orang-orang atau anak motor yang suka motor klasik ini apa aja sih? Bentar mikir. Oh ya, ciri-ciri yang pertama adalah biasanya mereka itu emang suka dengan otomotif yang berbau-bau 90-an atau katakanlah yang berbau-bau agak jadul. Nah, itu alasan yang pertama. Mereka emang pada dasarnya mereka suka di situ. Mereka suka bisa dibilang mengutamakan looks dari motornya daripada hal-hal lain. Mungkin itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah, ini menurut saya ya, mungkin ada beberapa anak atau ada beberapa orang yang dia itu sebenarnya nggak suka-suka banget dengan motor-motor klasik atau hal yang berbau klasik. Cuman karena melihat dari outfit atau pakaian-pakaian dari anak-anak motor klasik, dia jadi ya bisa bilang jatuh cinta lah. Maksudnya dia ikut-ikut suka gitu loh. Jadi yang awalnya si anak ini nggak suka sama hal-hal yang berbau klasik, begitu dia melihat secara langsung bagaimana serunya anak klasik, dia jadi jatuh cinta di situ. Mungkin itu alasan yang kedua. Nah, terus kalau soal jenis motor yang biasa dipakai sama anak-anak ini itu apa sih? Nah, contoh motor yang paling umum ada di komunitas motor klasik atau jenis anak motor klasik itu biasanya yang pertama yang sangat pasti dan nggak lupa adalah Vespa. Mau itu Vespa 2 tak, mau itu Vespa 4 tak. Kalau kita ngomongin klasik pasti bakal ada nama Vespa di sana. Nah, untuk Vespa ini udah pasti lah ya. Terus yang kedua biasa mereka juga pakai motor bebek tua yang mereka restorasi, itu biasa juga banyak ada di komunitas motor klasik. Terus yang ketiga yang menurut saya paling keren adalah motor custom. Nah, motor custom namanya aja motor custom. Mereka mengutamakan segi looks-nya dan juga rasa klasiknya. Jadi ya wajar aja kalau mereka bisa dibilang gabung ke komunitas motor klasik. Nah, 3 motor ini nih yang paling sering ada di komunitas motor klasik. Terus jenis anak motor yang kedua kalau berdasarkan selera motornya itu adalah jenis anak motor yang mereka itu suka banget sama motor matic. Nah, kalau ngomongin soal motor matic ini emang gak bisa dipungkiri, jujur juga motor matic di Indonesia saat ini itu wah bener-bener keren-keren banget.
Sekarang motor metik itu nggak sekedar hanya motor yang simple tinggal digas aja, tapi sekarang motor metik bisa jadi sebuah lifestyle atau gaya bagi anak muda. Dengan datangnya motor Yamaha Aerox, terus juga ada motor NMAX, itu yang awal ngebrak dua motor itu. Dan sekarang ternyata karena ada gebrakan dari dua motor ini tadi, komunitas motor atau anak motor itu banyak yang mengalihkan perhatiannya atau banyak yang tertarik ke motor metik. Nah, ciri-ciri dari anak motor yang dia itu cinta banget sama motor metik adalah biasanya mereka itu doyan banget sama yang namanya San Mori. Ya iyalah, namanya aja anak motor atau anak yang hobi di motor. Pasti salah satu alternatif yang paling sering dilakukan adalah San Mori. Terus ciri-ciri yang kedua adalah biasa motor mereka itu nggak standar dari segi mesin. Nah, kalau menurut saya alasan kenapa banyak pecinta motor metik yang mesinnya itu udah nggak standar adalah mereka pengen nambah performa motornya aja sih. Jadi kalau San Mori itu nggak ketinggalan sama yang lain-lainnya deh. Jadi kayak mereka bisa ngimbangi, tapi dengan motor metik, yang motor metik itu bener-bener ridingnya simple, tinggal tarik gas aja. Jadi mereka ingin simple, tapi mereka juga tidak mau ketinggalan dengan motor lain. Terus selanjutnya, kira-kira apa ya alasan dari anak-anak motor itu bener-bener suka banget sama motor yang jenisnya metik? Apa ya? Mungkin alasan yang pertama adalah motor metik itu motornya sangat simpel sekali dari segi transmisi. Jadi kalau kita naik motor metik itu tinggal tarik gas aja deh, gak usah ganti gigi dan lain sebagainya. Nah, berhubung karena simpel itu kan otomatis banyak orang kan banyak yang suka dengan hal simpel. Mungkin alasan yang pertama adalah itu. Terus alasan yang kedua adalah tren motor metik itu mulai berkembang di dunia permotoran Indonesia. Jadi ya wajar aja kalau banyak anak motor yang suka sama motor metik. Itu alasan salah satunya adalah karena dunia motor metik itu udah mulai berkembang terutama di pasar Indonesia. Terus buat yang nanya, kira-kira jenis motor apa aja sih yang biasa dipakai sama jenis anak motor yang pecinta metik banget ini, metik harga mati ini? Nah, contoh motor yang paling umum yang bisa saya sebutin, yang paling banyak ada di jalan deh kalau misal kita pergi motoran. Yang pertama ada Yamaha Aerox. Ini udah jelas banget sih, Aerox bener-bener bisa dibilang menguasai pasar anak San Mori atau anak motor untuk motor metiknya. Terus yang kedua dari Yamaha lagi ada Yamaha NMAX. Yang emang Yamaha NMAX ini kalau dari bentuk standar, kalau menurut saya sendiri tuh agak kurang. Cuman kalau misal udah dipegang sama anak San Mori atau anak motor, itu looksnya bener-bener ganteng banget deh. Terus yang ketiga ada Honda PCX dari pabrikan Honda. Ini agak jarang sih kalau di dunia anak motor, cuman biasanya PCX ini masih ada lah, nggak yang benar-benar nggak ada gitu. Nah, kira-kira 3 motor ini nih yang biasanya dipakai sama anak pecinta motor metik. Terus yang ketiga jenis anak motor yang terakhir itu adalah jenis anak motor pecinta motor sport atau katakanlah pecinta motor kopling. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah mereka biasanya, si pecinta motor kopling ini itu biasanya mereka rata-rata udah kerja atau mereka katakanlah udah punya penghasilan sendiri lah. Terus ciri-ciri yang kedua adalah biasanya anak yang suka motor kopling ini biasa mereka modifannya banyak, cuman agak beda nih sama yang metik. Kalau metik tadi kan mereka modifannya juga banyak, tapi rata-rata kalau metik modifannya itu lebih ke arah mesin. Nah, kalau sport itu biasanya ini berdasarkan pengalaman ya, biasa anak motor sport itu atau kopling, anak motor kopling gitu aja deh, anak motor kopling itu biasanya modifannya banyak, tapi kayak
sedikit menyeluruh gitu, nggak terlalu fokus ke mesin dan juga nggak terlalu fokus ke looks, jadi imbang lah. Terus yang dibahas selanjutnya adalah alasan kenapa sih kok ada anak motor yang benar-benar suka sama jenis motor kopling itu, kenapa bisa ada. Nah, mungkin alasan yang pertama yang bisa saya tangkap adalah mereka biasanya itu menganggap kalau motor nggak kopling atau motor selain motor kopling itu kurang laki, kurang ada feel-nya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan yang pertama sih, karena emang kalau kita naik motor kopling itu ada feel tersendiri, ada kayak semacam ya bisa dibilang kenikmatan tersendiri lah kalau misal kita lagi naik motor kopling itu. Setiap kita pindah gigi, terus setiap kita kayak ngerem itu kan pasti harus turunin gigi. Nah, itu ada kayak sebuah feel atau sebuah kenikmatan yang gak bisa didapetin dari jenis motor lain. Makanya itu bisa jadi salah satu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah mereka emang suka sama motor kopling dan juga mereka kan udah bekerja rata-rata nih, dan mereka mampu dong buat beli. Nah, jadi itu alasan yang kedua. Kenapa ada yang suka motor kopling? Karena ada banyak orang yang suka motor kopling dan mereka mampu dan mau untuk membeli motor kopling. Terus kita lanjut ke jenis motor apa aja yang biasanya dipakai sama jenis anak motor yang suka sama motor kopling ini. Nah, contoh motor yang biasanya dipakai anak motor buat sunmori itu apa aja sih? Kita mulai dari yang mocil-mocil dulu nih. Biasa mocil yang mereka suka motor kopling itu mereka pakai motor apa? Mulai yang 150cc itu biasa ada CBR 150 kayak punya saya yang tabrakan. Terus yang kedua ada GSX-R 150, terus ada juga R15 itu kalau untuk dari sportnya. Untuk 250cc itu ada CBR 250, terus ada R25 dan juga ada Kawasaki Ninja 250. Oh, sama satu lagi, motor 250cc yang cukup viral, ZX25R 250cc yang sangat mewah, bahkan ya mirip-mirip mobil lah katanya kalau di anak motor. Itu tadi untuk mocilnya. Untuk moginya, untuk kopling yang anak motor yang muda-muda itu biasa mereka kebanyakan itu pakai, yang pertama adalah Yamaha R6 itu paling banyak. Terus juga ada yang entry level mereka pakai, kalau nggak Yamaha IR6 ya GSX 600. Terus oh ya, CB400 juga bisa dimasukin ke kelas entry level untuk mobil. Untuk di nakednya mereka biasa ada Z900, terus ada Z800. Nah, itu adalah contoh dari masing-masing, baik yang mocil ataupun yang moge. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja bacot-bacotan yang bisa saya bagi ke kalian di video kali ini. Nah, jangan lupa, terutama kalian yang anak motor, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ditekan tombol like, jangan lupa di komen juga, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe, karena satu subscribe dari kalian itu sangat penting bagi saya. Oke, mungkin gitu aja sih untuk closing dari saya. Sampai jumpa para pemuda berpotensi di video-video saya selanjutnya, entah itu vlog atau apapun. Yang penting kalian jangan sampai lupa untuk mengembangkan potensi kalian. Oke, kalau gitu saya Andrian, The Next Crazy Rich, pamit undur diri. Bye-bye.